grogi, gue taruh senter gue ke kaca dan gue ngomong Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Alhasil belum ada kayak gangguan ya. Pas gue bilang Bloody Mary, tiba-tiba itu portal yang pas gue liat kayaknya dia kedip. Gue nggak tahu itu halu gue atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ya. Teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi di channel Independent Ghost. Mungkin kali ini kita nggak live streaming di Facebook ataupun di YouTube karena memang perizinan untuk live streaming selalu terbentur dengan kegiatan COVID ya, keamanan COVID, dan juga kita menghargai daripada keamanan aparatur setempat ya, dan mematuhi protokol ya, dan juga mematuhi protokol COVID. Oke, mungkin kali ini kita akan mengulas ya teman-teman, dan juga memberikan sedikit pelajaran ya. Mungkin nanti ada pelajarannya di sini dalam cerita real ini, gitu kan, real story ini. Mungkin gue mau tanya ke host gue ya, Ari ya. Selama kita 1 tahun di Independent Ghost di Facebook, yang saat ini alhamdulillah dapat 17.000 followers ya. Alhamdulillah ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin di Facebook. Mantap. Udah di subscribe YouTube kita sampai ya, menuju 1.000 lebih. Oke, kita doakan semoga kalian yang sudah subscribe, like, komentar, mendapatkan rezeki yang banyak, terus panjang umur, berkah, selamat ya. Oke teman-teman. Ya, oke teman-teman. Nah, ini kita mohon maaf sebelumnya kalau memang dalam beberapa bulan ini kita vakum ya. Vakum karena ya ini kita mematuhi protokol yang ada. Ya, betul banget. Kita menghormati daripada ulama dan juga kepolisian. Oke, gue mau tanya nih teman-teman ya, yang ada di rumah, untuk host gue ini gitu kan. Selama 1 tahun ini kita live streaming, hal dan kejadian apa yang memang membuat bulu kuduk lu merinding, atau lu pernah kejadian sakit, atau apa, ngelihat sosok yang memang tak kasat mata, yang memang tempatnya angker. Silakan lu bisa ceritain dari awal. Itu benar, itu yang paling gua pengalaman yang sangat gila teman-teman. Ngeri banget pokoknya. Sampai gua itu sakit itu sampai sebulan lebih teman-teman, mungkin bisa dibilang sebulan lebih, atau itu wah gila banget. Jadi kejadiannya begini teman-teman, karena gue dapat rekomendasi tempat itu dari ya netizen, banyak netizen yang bilang kalau rumah Aki itu tuh sangat angker, dan itu dia mempunyai cerita mistis banget. Jadi ceritanya itu rumah pesugihan yang disertai dengan siluman monyet, dan rumah itu tuh bener-bener bikin gue penasaran untuk gue explore. Jadi di suatu hari itu malam Jumat, jadi kita kedatangan tamu 3 orang dari Jakarta ya. Mungkin dari Jakarta, ada yang dari Depok atau dari Bogor. Kita tamu ini sangat antusias untuk mengikuti acara channel Independent Ghost. Mereka masih muda-muda juga ya. Jadi mereka itu sangat antusias untuk mengikuti channel Independent Ghost atau menjadi bintang tamu dari bagian jadi host kayak gua. Jadi bintang tamu ini, dari ketiga bintang tamu ini, nggak tahu itu namanya siapa karena udah lama banget kejadiannya. Lupa banget ya. Tapi teman-teman kalau mau lihat di Facebook ada kok. Mungkin ada kalau di Facebook mungkin ada. Yang lalu ya, silakan cari aja. Udah jangan sangat bawah. Jadi dari tiga bintang tamu ini, yang di pertama itu dia mencoba itu sekitar 5 menit dikunciin teman-teman. Dia pertama masuk, diminta izin sama kita semua, doakan semoga selamat, dan dia masuk ke rumah itu dan ditutup rumah itu. Jadi dia masuk ke dalam kamar mandinya, dan dia hasil dia cuman teriak tolong, dia minta tolong. Nggak tahu kenapa dia minta tolong. Tiba-tiba dia minta tolong itu, jadi dia minta tolong itu seperti tolong. Dan ternyata dia melihat sesosok tangan besar. Selesai dari situ dia keluar dan dia bilang nggak kuat, ampun. Itu peserta yang pertama. Selamat ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua sama, dia juga mau masuk ke
ke rumah Aki tersebut. Dan selesai dia masuk, belum sampai 5 menit dia sudah bilang nggak kuat, dan bilang seperti peserta yang pertama, dia bilang minta tolong. Dan dia cerita ternyata kuntilanak. Dia melihat kuntilanak di pintu ya. Nah, dan yang ketiga ini dia sangat lumayan kuat sampai bisa dibilang 7 menit atau 8 menit. Dan alhasil nyatanya sama, dia juga ditampakin sama kuntil anak. Jadi gua sebagai host yang barbar, gue makin penasaran gimana sih nih rumahnya, gimana sih angkernya, dan gimana sih mistisnya. Dan gue masuk pertama, gue baca bismillah, kedua gue minum dulu, dan ketiga nih gue sebenarnya udah ragu untuk masuk ke situ teman-teman. Ragu Ya, dalam artian karena 3 orang itu ya. Karena ya dalam artian 3 orang itu aja sudah membuktikan dia tuh sudah ada menampakkan kuntil anak, tangan, dan semuanya yang mereka bisa bilang takut gitu loh. Tapi dalam diri gue harus tahu dan gue harus berani. Dan akhirnya gue masuk teman-teman. Gue masuk ke dalam rumah itu. Yang pertama gue nyalain senter, truk. Kedua gue nyalain lighting. Dan ketiga gue berusaha untuk masuk ke dalam kamar mandi yang katanya ada tangan atau kuntil anak. Dan selesai dari situ gue masuk dan gue bilang, "Hello, assalamualaikum untuk semua penunggu yang ada di sini." Seperti biasa gue gitu. Jika kalian ada di sini dan jika kalian tidak suka dengan saya, tunjukkan eksistensi. Langsung gue gedor-gedor kayak lemari gitu, gue gedor-gedor. Nah, di dalam rumah itu ternyata ada ruangan lagi teman-teman. Dan ruangan itu membelokkan sebelah kiri, dan gue masuk lagi sebelah kiri, dan ternyata di situ pabriknya besar, lumayan besar dan angker. Pabrik aki itu ya. Pabrik aki. Dan gue masuk, dan tiba-tiba di situ emang pembuatan akinya teman-teman. Dan yang gue lihat pertama mata kedip merah. Jadi mata kedip merah teman-teman. Dan gue pikir itu hanya mungkin binatang ya. Iya. Tapi setelah gue tegesin pakai senter, itu kedip men. Alhasil gue langsung melemparkan senter gue, dan gue takut. Sebenarnya gue takut, bukan takut apa ya, karena takut kayaknya itu kayak genderuwo ya kan. Akhirnya gue cuma mengalihkan kamera dan mengalihkan pembicaraan netizen, dibilang itu gondoruo lah segala macam. Dan itu semakin takut. Selesai dari situ gue naik ke atas tangga karena di situ ada tangganya juga, ada mesnya juga. Ada mes. Gue naik dari situ ke atas, tidak ada apa-apa, cuma ada suara cekikikan sedikit. Itu pun cekikan sedikit, mungkin sudah biasa ya dalam hal untuk explore. Selesai dari situ gue jalan lagi ke bawah. Gue masih penasaran sama yang tadi, dan gue lihat pakai senter, gue redupin, ternyata dia sudah hilang. Entah itu binatang, entah itu genderuwo. Tapi nyata gue pikir itu pasti itu genderuwo, karena matanya itu lumayan seperti apa ya, bisa dibilang seperti binatang, bukan seperti orang, hampir sama. Selesai dari situ gue menuju ke sumur yang dibilang itu bener-bener angker. Gue masuk ke sumur, dan situ ada hutannya. Itu ada hutan, ada pohon gede banget. Dan di dalam sumur itu gue melihat itu kayak tangan tapi bukan tangan, akar tapi bukan akar. Selesai dari situ gue abaikan karena firasat gue sudah gak enak. Selesai dari situ gue bawa senter, gue masih sampai lighting, sampai gue masih bicara sama yang nonton gue. Dari situ, di situ ada foto itu banyak, dari foto yang anak kecil, dewasa sampai sepuh. Saya dari situ gue coba untuk melihat foto dari satu sampai yang lain.
dari sekian banyak foto. Nah dari situ, sebelum itu teman-teman, gue punya dupa. Gue bawa dupa sekitar itu ada 3 atau 4 dupa. Gue nyalakan dan gue bilang di kaca sebelum gue untuk mengeksekusi atau gue mengencingi foto itu, gue Jadi ada kegiatan di situ lu kencing gitu. ya gue sebelum gue ngencing di foto itu gue main Rosemary Bloody. ya, Rosemary Brody. Gue taruh center gue ke kaca dan gue ngomong Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Alhasil belum ada kayak gangguan ya. Pas gue bilang Bloody Mary, tiba-tiba itu foto yang pas gue lihat kayaknya dia kedip. Gue nggak tahu itu halu gue atau gimana, tapi gue melihat sendiri itu kayak kedip. Selesai dari situ kegiatan gue sampai 5 menit atau 3 menit. Selesai dari situ semakin banyak yang nonton gue, semakin gue untuk berani. Banyak yang ngomong bilang, bang kencingin fotonya kalau lu berani. Alhasil gue jadi gue penasaran. Oke dah gue kencingin, resiko nanti gimana nanti, resiko sakit gimana sakit. Selesai dari situ gue untuk berniat untuk mengambil fotonya dan gue kencingin foto itu dan kacanya gue kencingin dan fotonya gue kencingin. Selesai dari situ bangkunya gue hancurin dan itu pintu-pintunya gue ketok-ketok terus tiba-tiba ada suara, men. Suaranya itu seperti suara kayak orang nggak suka gitu, kayak orang suara nggak suka, hey kayak gitu, hey kayak gue di sweet gitu, kayak gue disuruh pergi atau mungkin yang menghuni itu nggak suka sama gue. Selesai dari situ, selang beberapa menit gue masih penasaran sama yang pintu tertutup. Dan teman-teman, alhasil gue ketok terus, gue panggil setan pocong, semua gue pakai bahasa kasar. Itu gue ngelihat sendiri kayak ada rambut jatuh dari atas plafon. Dan gue terkejut, gue bilang, gue jadi kayak kaget gitu, gue kayak kaget Spontanitas. ya, spontan itu gue langsung kaget. Astagfirullahaladzim, gue bilang astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, gue selalu sebut nama Allah dan astagfirullahaladzim. Dan teman-teman, selesai dari gue ngencing itu, mungkin itu setannya sudah semakin gak suka diganggu, karena semakin gue gila atau gue ceroboh atau gue nakal bermain di rumah itu ya. Dan alhasil selesai dari situ gue untuk menyelesaikan live streaming kurang lebih itu 1 jam atau 2 jam ya. Nah dari kejadian itu, selesai gue mengencingi foto itu dan akhirnya gue sakit selama sebulan lebih atau kurang. Itu pengalaman ya. Lalu bisa ceritain nggak tentang lu sakit selama 1 bulan berkat kegiatan yang memang bisa dibilang itu ceroboh ya, karena permintaan haters ya itu ya. Kalau gue rasa sih itu haters, bukannya netizen kita ataupun viewers kita ya, itu haters gitu yang memang Ari kan sosoknya sebenarnya kalau dia live streaming teman-teman, dia sosoknya itu tegang ya orangnya ya, tapi nggak nakutin, jadi barbar. Pada waktu itu memang di kejadian atau di tempat itu dia merasa sih agak benar-benar parah juga ya, karena pernah satu kejadian lu tanya ke gue ya, jadi lu kamera tuh lu taruh di bagian ruangan bawah ya kan, di bawah, lu lari ke gua kalau nggak salah gitu kan. Kita waktu itu jarak itu ada 15 meter lebih ya, sampai 20 meter ya, 20 meter itu ya, yang mantau ya yang mantau, tim pantau ada 20 meter. Nah lu lari ke gua gitu, nanya kalau nggak salah ya. Waktu itu dia nanya, teman-teman ya, dia nanya, Kim, nih gua bener kencing apa enggak? Dia udah was-was tuh,
ya kan. Di situ gue ragu men. Udah ragu gitu, gue udah tahu gitu, gue ini udah ragu gitu kan. Nah ini titik paling bahaya yang memang gue takutnya kalau dia berbuat semena-mena teman-teman, ya kan. Nah itu sendiri dia sakit ataupun ditempeleng sama jin yang larinya entah itu mukanya atau kelaminnya yang bengkak teman-teman yang ada di rumah. Nah ini lu bisa ceritain nggak setelah lu dari kencing sembarangan gitu kan, yang permintaan daripada haters ini gitu kan, karena memang tahu lu barbar, makanya kita viewers kita lebih dari 1000 waktu itu ya lagi live streaming itu gitu kan. Teman-teman bisa lihat di di Facebook atau di fanspage Independent Ghost kita ya, yang di rumah Aki itu ada beberapa ya, kita udah lebih dari 30.000 penonton atau sampai ratusan ribu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu kan tentang barbarnya host Ari. Jadi bisa diceritain nggak pas lu itu kejadian setelah kencing gitu kan, kalau nggak salah itu ada kejadian yang memang lu mau hampir kerasukan dan lu muntah-muntah lu. Nah itu sempat gue memang mau muntah-muntah, tapi alhamdulillah kan, alhamdulillah dari gue membaca istighfar atau hasma Allah ya kan, alhasil gue membaik gitu, Alhamdulillah. dan kan Jadi saya juga sempat sedikit netralin Osari ya, karena berkaitan hal yang ini yang bisa dibilang hal yang memang nggak patut dicontoh teman-teman ya. Buat pesan di sini teman-teman ya, jangan sesekali kita untuk mengencingi atau kita boleh lah kita ngomong kasar, anjing, bangsa semuanya mungkin ya, mungkin semuanya bang. Tapi pengalaman gue teman-teman dari sekian gue explore, yang paling gue takut itu gue ngencengin foto dan mungkin gue kena karma ya teman-teman. Jadi buat teman-teman pesen gue di sini, buat yang lagi nonton atau yang lagi masih pantengin HP-nya atau yang sudah subscribe, like, komentar semuanya, jangan sesekali lu ngencing di tempat sembarangan atau lu ngencengin foto yang sudah almarhum. Itu aja teman-teman. Gila. Nah, ini kita mau lanjutin ke episode 2-nya enggak nih kira-kira yang berkaitan lu pulang dari sini sakit atau lu lanjutin saat ini aja nih? Mungkin kita stop dulu. Kita stop dulu. Okay. Nanti ada episode 2 yang lebih keren lagi. Iya, episode yang keduanya tentang rumah Aki yang mungkin setelah kejadian ini ya, kejadian live streaming Ari kencing sembarangan ya kan, nge-host kencing sembarangan terus hampir kesurupan teman-teman. Nah ini banyak kejadian-kejadian janggal dia setelah live streaming pada hari pertama dan juga hari ke-30 hari, karena memang jadi nggak kerja lu ya. Nggak kerja gue 30. Jadi ntar teman-teman episode kedua ini dimana selama 2 minggu atau sebulan itu kejadian di rumah gua itu yang banyak yang aneh-aneh ya. Oke, nanti tunggu aja episode. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya, di episode kedua ya mungkin. Tapi gini teman-teman ya, sebenarnya ada rasa was-was nggak kalau memang netizen ini kan mintanya aneh-aneh, lu harus kencingin tempat itu gitu kan, supaya mereka tuh tahu kalau lu tuh barbar gitu kan. Lu ada rasa was-was nggak? Karena memang lu gua tahu lu datang, tapi kan lu di dalam benak lu sendiri lu bakal berpikir gitu kan, wah gua kencing bohongan aja nih gitu kan, atau ibaratnya gua buang-buangin air biar kelihatan kencing. Nah itu, tapi yang gua rasa, gua lihat sendiri lu kencing bau banget men gitu kan. Itu kencing beneran. Coba lu bisa ceritain ke teman-teman yang ada di rumah gitu kan, punya perasaan was-was, takut gitu kan, sebelum memang akhirnya lu ujung-ujungnya nih sakit gitu kan. Jujur aja, gua itu ngencing, gua tuh pengen banget ngencing. Gua pengen banget ngencing teman-teman, dan akhirnya ya mau gimana dong, mendukung netizen, mendukung penonton, mendukung semuanya. Jadi bukan antusias ya, jadi gue banyak yang mendorong, udah lakuin aja, nanti mah belakangan resikonya. Ya udah gue lakuin. Ya jujur aja, gue kan sempat ngomong sama lu kan, ngencing atau enggak, dan alhasil gue kencing. Dan itu pokoknya gila banget. Ya jadi teman-teman yang ada di rumah ya, sahabat Independent Ghost ya, mungkin bisa gue bilang kayak gitu. Ini perkara atau kejadian ini nggak bagus untuk ditiru ya. Dan juga di samping memang kejadian yang ini nggak patut untuk ditiru, tapi teman-teman gue ngasih tahu sama kalian semua, kalian jangan pada buat konten yang berkaitan dengan jin ya atau setan ya. Karena terus terang banyak banget followers kita di Facebook yang mengikuti fanspage kita, rata-rata dia dari fanspage atau channel baru yang memang
ingin bergerak di bidang konten kreator pencari hantu. Nah ini nggak bagus banget teman-teman, karena teman gue ini, oke, di episode kedua ya kita akan ceritain 1 bulan full ya kan kita nggak live streaming ya kan, sampai gue bikin karakter kata di fanspage, mohon maaf pada teman-teman atau teman-teman independent ghost, host Ari sakit jadi kita nggak live streaming. Kita akan ceritakan itu, tapi pelajarannya adalah mungkin lu kapok ya. Ya, pokoknya pesan buat teman-teman seluruh Indonesia atau di independent ghost, jangan sekali-kali lu ngencing foto yang sudah almarhum. Itu aja pesannya. Ya, Itu bahaya pesan lu, banget. ya. Betul. Nanti kalau lu sampai begitu, itu setelah lu mau ngelakuin atau enggak. Gue sendiri yang udah Pengalaman ya. pengalaman atau nyata kejadian selama itu, gue janggal dan aneh. Oke, ikutin aja episode kedua. Oke, mungkin itu teman-teman ya, sedikit pesannya. Mungkin nanti ada pesan-pesan lain, mungkin nanti di episode kedua ya kan, selama host Ari ini sakit 1 bulan ya kan, gua satu pabrik waktu itu sama dia, gua nutupin terus kalau dia sakitnya karena memang bisa dibilang kesambet ya gitu kan. Kita akan ceritakan nanti. Intinya jangan bermain-main dengan gaib untuk anda yang memang pemula ya kan, dan juga harus dibimbing oleh orang yang mengerti dan paham, karena ini berbahaya teman-teman. Ini temen gue Nyawa bisa nyawa ya. bener ya, nyawa ya, 1 bulan sakit dia. 1 bulan sakit. Nah itu mungkin gitu aja teman-teman. Jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan konten ini ya, dengan channel ini Independent Ghost, kalian subscribe, follow, atau Facebooknya kita, ataupun Instagram dibagikan kita ya. punya. Instagram kita punya, Instagram mungkin belum Independent launching ya. Ghost, Facebook Independent Ghost, dan YouTube Independent Ya, Ghost. kita baru berjalan di Instagram sedikit. Tapi teman-teman yang di rumah jangan lupa ya, sekali lagi gue ingetin ya, kalau punya komentar-komentar baik atau buruk, ataupun pengen menceritakan cerita yang memang lebih horor, nggak apa-apa, silahkan hubungi kita. Nanti di bawah deskripsi ini ada nomor atau link WhatsApp kita. Buat teman-teman, jadi yang komentar, tolong komentar kita harus gimana lagi bikin kontennya, tanya jawabnya, kita minta perbaikan diri atau kita minta introspeksinya dari teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton sampai akhir. Ini ada episode kedua untuk di Rumah Aki, tapi sebelumnya di Rumah Aki ya kan, 2 hari ke depan nanti ada spesial host Owi menceritakan tentang selama perjalanan kita 1 tahun live streaming ditampaki kuntilanak. Itu membelakangi ya? Dia membelakangi, tapi memang host Owi pada waktu itu sempet shock, dan juga gua nggak tahu kenapa. Mungkin nanti Owi yang Nanti cerita. kita ada host. Oke, mungkin gitu aja. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.